Bab 47. Amar pun pergi setelah mendapatkan rekaman CCTV tersebut. Sepanjang perjalanan Amar terus merenung bahwa memang benar wanita yang dilihatnya adalah Aisyah dan itu bukanlah sebuah mimpi. Wanita cantik yang sedang mengeringkan rambut dengan handuk di depan cermin pada saat itu adalah Aisyah. Emir, Emir. Amar masuk ke dalam rumah dan berteriak memanggil nama adiknya. Teriakan Amar sontak membuat ibu lekas keluar dari kamarnya. Ada apa kok? Teriak-teriak begitu? Tanya ibu baru saja ibu keluar dari kamar. Amir sekonyong-konyong datang dari arah dapur dengan membawa secangkir gelas. Aku di sini. Timpal Amir. Terlihat Amir datang dari arah dapur. Ikuti aku. Ujar Amir yang langsung masuk ke dalam kamarnya. Ada apa? Tanya Amir melihat ke arah ibunya yang masih berdiri di depan pintu kamarnya. Ibu tidak tahu, ikuti saja, Mas. Mo. Jawab ibu dengan mata memberikan isyarat agar Amir masuk ke dalam kamar Amar. Amir pun menyimpan gelas yang ia bawa di meja makan. Perlahan Amir masuk ke dalam kamar di mana Amar sudah menunggu di dalamnya. Begitu Amir masuk terlihat Amar sedang berdiri memungunginya di depan jendela. Ada apa? Cepat katakan, aku ada tugas kampus. Ketus Amir lalu Amir duduk di pinggiran tempat tidur. Kamu yang membawaku ke hotel pada malam itu? Tanya Amar tanpa menoleh ke arah Amir. Dari mana kamu tahu? Jawab Amar. Jawab saja ya atau tidak. Ya, aku dan Aisyah. Kamu dan Aisyah yang membawaku ke hotel. Ketus Amar. Ya, 1000% betul. Tutur Amir tanpa beban. Kenapa kau meninggalkanku di hotel bersama Aisyah? Tidak ada maksud apa-apa. Daripada aku menyuruh wanita lain kan bisa kacau jadinya. Celetuk Amir sang adik. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda, Mas. Sebab tidak akan ada yang sanggup satu kamar dengan orang yang sedang mabuk selain istrinya sendiri dan hasilnya begitu mempuaskan. Teriak tambak Aisyah. Dan jika Mas tidak menceraikannya semuanya aman lancar jaya, tapi sayang Mas. Membuang berlian demi batu terkutuk. Jelas Amir. Sebenarnya aku punya masalah dengan reproduksiku, kamu tidak tahu itu kan? Dan itu mengakibatkan kecil kemungkinan aku meng4M, li seorang wanita. Suka ngadi-ngadi. Itu si beta terkutuk kenapa bisa masih mau mengelak? Memang seperti itu bodoh. Bukan ngadi-ngadi. Lagi pula Sera bukan beta terkutuk. Ya terserah Anda sajalah. Yang penting aku sangat yakin jika Mbak Aisyah anak kamu, Mas. Gerutu Amir. Bisa saja dia li pria lain, kamu tahu sendiri siapa dia sebenarnya. Aisyah bisa saja menjentikan jarinya untuk mendapatkan 1000 laki-laki di luaran sana. Amar membalikkan badannya lalu duduk di sofa. Lu buta ya? Lihat istri lu bagaimana. Dia menutupi wajahnya walau dia sangatlah cantik. Itu untuk apa? Pikir dong. Tunjuk Amir merasa kesal. Kamu tahu dia cantik? Tentu saja. Hanya orang buta yang tidak tahu bahwasanya Aisyah itu cantik. Dari awal dia di sini, aku tahu Aisyah itu sangatlah cantik. Lu aja yang buta. Tapi aku memang mempunyai masalah terkait masalah itu. Lagi pula bagaimana bisa Aisyah kami cuma 1 kali juga melakukannya. Celetuk Amar. Terus, si batu terkutuk kenapa juga bisa Ujar Amir dengan mata mendelik. Kalau masalah itu, aku juga meragukan Sera, aku tidak yakin dia anakku. Cuma waktu saja belum tepat untuk tes DNA. Gila lu ya, Mas. Punya 2 perempuan tidak diakuin. Begitu amat lu jadi laki. Ketus Amir. Jika saja aku normal tentu saja aku akui karena itu dan 4 hadai, nenegramku. Tapi ini kan. Sudahlah. Buang-buang waktuku saja. Ketus Amir. Amir keluar dari kamar Amar dengan perasaan yang sangat dongkol. Begitu Amir keluar dari kamar Amar ternyata ibunya sudah berdiri di depan pintu. Ibu sedang apa? Tanya Amir dengan wajah tegang.
Tangannya memegang engsel pintu untuk menutup pintu kamarnya Amar. Apa katanya? Tanya ibu penasaran. Syukurlah ibu tidak mendengarkan pembicaraan kami jika tidak. Ibu juga pasti menyangka Mbak Aisyah hamil bukanlah anaknya Mas Amar. Ucap batin Amir. Hei, malah bengong. Apa yang masmu bicarakan? Ibu menjentikan jarinya untuk membayarkan lamunan Amir. Tidak ada, Bu. Oh ya, Bu. Amir ada tugas kampus Amir ke kamar dulu ya. Ujar Amir terlihat wajahnya sangat menghindari tatapan penasaran dari ibunya. Amar pun pergi meninggalkan ibunya dengan sejuta tanya di benak ibunya. Apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Apa aku tanya Amar saja ya? Ya lebih baik aku tanya sama Amar saja. Gumam ibu. Ibu masuk ke dalam kamar Amar karena rasa sangat penasaran di benaknya. Amar, boleh ibu masuk, nak? Tanya ibu begitu masuk ke kamar Amar. Amar yang sedang berbaring di sofa kamarnya terperanjat kaget. Ya, Bu. Ada apa? Jawab Amar yang kemudian duduk lalu diikuti ibu yang duduk di dekat Amar. Apa yang kalian bicarakan? Memangnya Amir bilang apa sama ibu? Justru itu ibu tanya sama kamu. Tadi kalian membicarakan apa? Oh ya, Bu. Ibu sudah tahu belum papinya Sero terkena kasus penggelapan uang beberapa perusahaan yang melibatkan nama baik Dahlan Corporate. Apa? Yang benar saja kamu. Benar, Bu. Papinya Sero saat ini sedang dalam proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jelas Amar. Korupsi yang melibatkan nama baik Dahlan Corporate perusahaannya Aisyah. Ujar ibu. Iya, Abu. Di penjara dong. Iya, Abu. Sama maminya Sero juga. Tidak, Bu. Cuma ada kemungkinan semua aset akan disita sebagai barang bukti. Baguslah. Si ulet kroket itu miskin juga ibu kira mereka orang kaya beneran ternyata hasil korupsi ya. Ulet kroket maksud ibu? Ulet keket maksud ibu yaitu si Sero? Jelas ibu. Sudah batu terkutuk sekarang ulet keket. Gumam Amar. Ya begitulah istri kamu. Ibu pergi dulu mau telepon mantu tersayang ibu. Ibu beranjak dari sofa dan pergi keluar dari kamar Amar. Sementara Amar yang melihat ibu-ibunya pergi menggeleng heran. Di rumah ini tidak ada satupun yang menyukai kamu, Sero. Gerutu Amar. Belum masalah perusahaan selesai sudah ada masalah baru. Bagaimana caranya aku menanyakan pada Aisyah apakah malam itu saat di hotel aku normal atau tetap sama susah untuk? Amar terdiam seperti kepikiran sesuatu. Astagfirullah, betapa bodohnya. Aku lupa ternyata Sero sudah berbohong. Katanya dia yang membawaku ke hotel dan bersama denganku semalaman di hotel. Dasar kurempat nenegram EJ4R, rupanya dia sudah menipuku mentah-mentah. Gumam Amar. Amar merasa geram dan langsung keluar dari kamarnya. Dengan tergesa-gesa Amar keluar dari kamarnya sehingga membuat ibu dan Amir yang sedang menikmati teh hangat saling berpandangan. Ada apa lagi dengan anak itu? Gumam ibu menggeleng. Entahlah, Bu. Menurutku Mas Amar itu sedang memberikan tutorial mempersulit hidup. Apa? Tutorial apa itu? Tanya ibu di sela menyeruput teh hangatnya. Tanya saja sama si Mbah, Bu. Sudah Amir mau ke kamar dulu? Amir beranjak dan lalu pergi ke kamarnya. Si Mbah apalagi punya dua anak hobinya bikin ibunya naik dan patah saja. Untung aku punya Aisyah yang baik hati. Oh ya, ibu lupa tadi kan mau telepon Aisyah. Gumam ibu. Ibu yang ditinggalkan Amar pergi entah kemana sementara Amir pergi ke kamarnya. Ibu teringat jika tadi ibu sempat akan menghubungi Aisyah. Ibu memutuskan untuk berbincang dengan Aisyah. Ibu kemudian merogoh ponsel yang ada saku gamisnya. Sementara Amir di dalam kamar sedang duduk dan bersandar di tempat tidurnya melihat-lihat isi ponselnya. Amir melihat semua media sosial miliknya. Disitulah Amir melihat berita tentang kondisi perusahaan Amar yang kini dimiliki Aisyah. Amir menghempaskan nafas kasarnya. Mencoba menetralisir rasa tidak percayanya. Jadi perusahaan kami telah dimiliki oleh Dahlan Corporate.
Sudah aku bilang cintai Mbak Aisyah, maka semuanya akan baik-baik saja. Gumam Amir. Ibu pasti kecewa sama Mas Amar jika tahu yang sebenarnya terjadi pada perusahaan saat ini. Semoga ibu tidak akan pernah tahu. Aku harus bicara dengan Mas Amar. Tutur Amir. Bergegas Amir turun dari tempat tidurnya, namun sebelum pergi Amir tiba-tiba ingat bahwa Amar tadi sudah pergi. Brak. Suara pintu dibuka dengan kasarnya hingga menimbulkan suara yang keras. Sayang, pelan-pelan dong. Ini rumah sakit. Kau, tegur Sarah yang terperanjat melihat kedatangan Amar yang begitu tiba-tiba. Amar berjalan dan berdiri di samping ranjang Sarah. Kamu sudah berbohong. Tanya Amar dengan tatapan mata yang tajam. Bohong apa? Wajah Sarah terlihat gugup karena ada banyak kebohongan Sarah kepada Amar. Kamu bohong tentang peristiwa di hotel pada malam itu dan baru aku tahu bahwa wanita yang aku nodai itu bukanlah kamu melainkan. Melainkan siapa? Telisik Sarah. Wanita itu adalah Aisyah. Ucap datar Amar. Apa Aisyah yang benar saja? Sudahlah, katakan kenapa kamu berbohong. Itu karena buat apa lagi jika bukan ingin kita secepatnya menikah. Tapi tidak seperti itu caranya. Terus memangnya kenapa? Karena hal ini jangan sampai dijadikan alasan oleh kamu untuk menolak anak ini. Jelas Sarah. Tentu saja aku menolak, aku juga ragu akan bayi yang ada di dalam perut kamu itu. Kamu tahu sendiri aku tidak normal, bagaimana mungkin aku bisa menghamil? Kamu. Jelas Amar. Iya, terus jika benar Aisyah yang kamu nodai, berarti yang dikandung Aisyah juga bukan anak kamu dong. Sarah mengerutu kesal. Iya, dengan keadaanku seperti ini, aku jadi tidak mempercayai kalian berdua. Sayang, dengarkan aku deh. Kamu dan Aisyah hanya melakukan satu kali, sedangkan keadaan kamu seperti itu. Kemungkinannya sangat kecil Aisyah bisa hamil. Sedangkan kita di Bali di apartemen kita sering melakukannya. Iya, walaupun gagal, tapi banyak kemungkinan membuat aku bisa hamil. Jadi yang perlu diragukan itu bukanlah aku tetapi Aisyah. Jelas Sarah. Amar terdiam dan duduk di kursi dekat dengan Sarah. Semoga dia percaya. Ucap batin Sarah. Yang dikatakan Sarah ada benarnya juga. Tapi aku tidak boleh percaya sepenuhnya pada wanita ini. Lihat saja, aku akan tes DNA baru aku puas. Ucap batin Amar. Amar memperhatikan raut wajah Sarah yang terlihat kikuk dan salah tingkah. Bagaimana sayang? Perkataanku benar kan? Tanya Sarah menatap Amar dengan tatapan yang sangat dalam. Oke, aku percaya sama kamu. Ujar Amar datar dengan terus menatap wajah Sarah. Syukurlah dia masih bisa aku back nol in. Ucap batin Sarah. Batinnya merasa sedikit tenang karena di dalam pikirannya Sarah bahwa Amar percaya akan perkataannya. Biar kamu kira aku bodoh dan T0L0L, tapi lihat saja jika hasil tes DNA mengatakan bayi itu bukanlah bayi hasil perbuatanku. Ucap batin Amar. Aku harus tes DNA keduanya. Ucap batin Amar. 2 mobil mewah telah terparkir di depan kediaman Amar. Ibu yang memang sudah menunggu bergegas menyambut kedatangan Aisyah. Amir yang mendengar suara ayah di depan rumah bergegas keluar dari kamarnya. Dia Aisyah. Sapa Amir ketika di ruang tamu Aisyah sudah duduk di kursi ruang tamu. Amir, bagaimana kabarnya? Baik, oh ya Bu. Aisyah kelihatan haus dan lapar, mungkin Ibu. Ujar Amir. Ah iya benar, sebentar ya Ibu ambilkan makanan dan minuman, soalnya wanita hamil itu pasti lapar terus. Ujar Ibu. Tidak perlu Bu, Aisyah. Ujar Aisyah yang lalu menghentikan kata-katanya ketika melihat Amir mengedipkan matanya. Maksud Aisyah boleh Bu, memang Aisyah sedang lapar. Ucap Aisyah yang mengerti ada yang ingin Amir katakan tanpa ibunya sampai tahu. Baiklah, tunggu sebentar. Ibu siapkan dulu. Ada apa Amir, ada yang ingin kamu katakan? Tanya Aisyah setelah yakin ibu mertuanya pergi ke dapur. Saya sudah tahu MBA.
Ucap Amir dengan wajah tertunduk. Tahu tentang apa? Tentang perusahaan yang kini menjadi milik Mbak Aisyah. Ujar Amir. Amir, sudahlah, itu cuma di atas kertas saja. Sebetulnya perusahaan masih tetap menjadi milik kalian di sini. Saya hanya ingin menyelamatkan saja. Jelas ayah. Syukurlah saya tahu Mbak Aisyah tidak akan setega itu sama kami, terutama sama Mas Amar. Ujar Amir. Mendengar itu membuat Aisyah tersenyum walau terhalang penutup wajah. Sementara itu di dapur ibu terlihat sedang menyiapkan jus untuk Aisyah. Rencana ini harus berhasil. Ibu akan membuat kamu menginap di sini, Aisyah, dan setelah itu, ibu juga harus membuat Amar malam ini tidur di sini. Gumam ibu. Ibu tersenyum gembira. Ibu ingin membuat Amar dan Aisyah kembali bersama di dalam rumah ini. Next. Bab ke-48. Ibu tersenyum gembira. Ibu ingin membuat Amar dan Aisyah kembali bersama di dalam rumah ini. Tapi bagaimana caranya membuat Aisyah agar mau menginap di sini? Gumam Ibu Retno. Mir. Panggil ibu. Iya, sebentar Bu. Terdengar jawaban Amir dari arah ruangan depan. Sebentar MBA. Ibu memanggil Amir. Ujar Amir yang mendengar suara ibunya dari dapur. Iya, silahkan. Ucap Aisyah. Amir beranjak dari duduknya untuk pergi ke dapur menghampiri sang ibu. Ada apa, Bu? Tanya Amir menghampiri ibunya yang duduk di ruang makan. Ibu pusing. Apa pusing? MBA Aisyah, tolong Ibu MBA. Bukan pusing itu, haduh kacau nih. Terus pusing apa? Pusing gimana caranya agar Aisyah mau menginap di sini. Ujar ibu. Teruskan saja pusingnya, Bu. Biar Amir yang atur. Ibu kenapa, Amir? Tanya Aisyah yang datang ke tempat ibu dan Amir sedang berada. Amir mengedipkan matanya ke arah ibu yang sedang duduk di kursi makan. Tidak tahu MBA. Ibu tiba-tiba mengeluh pusing dan jeti lemah, sepertinya gula darah ibu naik, Mbak. Tutur Amir. Apa gula darah? Ibu punya gula darah? Iya, MBA. Ya sudah, bawa ibu kamar, saya akan menghubungi dokter pribadi saya agar segera datang kemari. Tidak perlu, Mbak. Ibu punya obatnya kok. Di kamar. Sekarang Amir mau membawa ibu ke kamar. Ya sudah, cepat bawa ibu ke kamar. Ujar Aisyah. Amir pun bergegas menjalankan rencananya dengan membawa ibunya ke kamar dan lalu diikuti Aisyah masuk mengikuti ibu dan Amir. MBA, tolong hubungi Mas. Amar suruh dia pulang sekarang juga. Ujar Amir. Sebentar, saya ambil ponsel dulu. Ponselnya tertinggal di ruang depan. Ujar Aisyah yang kemudian pergi keluar dari kamar ibu. Ibu dan Amir saling bertatapan setelah sebelumnya ibu pura lemas tidak berdaya. Mereka pun terkekeh merasa bahagia telah membodohi Aisyah. Hebat ibu, aktingnya hebat. Wanita sekelas Mbak Aisyah bisa kita tipu. Ujar Amir semakin terkekeh. Bisik Ibu Retno. Ujeti ini akal-akalan mereka ya. Ada-ada saja, padahal jika ibu meminta agar aku menemani ibu di sini, aku akan turuti kemauan ibu. Tapi sudahlah, kita ikuti saja permainan Amir dan ibu. Aisyah yang berdiri di balik pintu pun tersenyum merasa geli bahwasanya ibu sampai merencanakan ini semua hanya karena agar Aisyah menginap di rumahnya. Amir! Panggil Aisyah seraya tersenyum sendiri dari luar kamar seolah-olah memberikan tanda agar mereka berhenti membicarakan dirinya karena Aisyah mau masuk ke dalam kamar. Mas Amar sudah saya hubungi barusan, tapi dia bilang entahlah, kita lihat saja nanti katanya. Ucap Aisyah berbohong mengikuti permainan ibu dan Amir. Oh ya, terima kasih ya Mbak. Mas Amar pasti datang, jangan khawatir. Maafkan MBA. MBA tidak mau jika sampai Mas Amar datang kemari. Ucap batin Aisyah. Ada apa ini? Ujar ibu tiba-tiba saja tersadar, walaupun cuma pura-pura, tapi ibu sangat lihai dalam berakting. Ibu tenang saja ya. Di sini ada Aisyah.
Tutur Aisyah yang tadinya berdiri agak jauh. Karena melihat ibu bangun, maka Aisyah pun duduk di dekat ibu mertuanya, yaitu di pinggiran tempat tidur di mana ibu mertuanya terkulai lemas. Syukurlah. Sekarang ibu sudah baikkan, kamu menginap di sini temani ibu ya? Iya, Abu. Jawab Aisyah sembari mengangguk. Terima kasih ya MBA. Ucap Amir. Iya ujar Aisyah. Amir suruh Aisyah istirahat saja. Biar ibu ditemani kamu saja. Tutur ibu. MBA biar ibu. Amir saja yang menemani sebentar lagi juga mas. Amar datang. Ujar Amir meminta Aisyah pergi meninggalkan mereka. Baiklah, saya akan menemui orang-orang saya dulu di luar. Setelah itu saya akan istirahat ya Bu. Jelas Aisyah. Istirahatlah nak. Ucap ibu sebelum Aisyah meninggalkan kamarnya ibu. Aisyah pun bergegas keluar dari kamar tersebut. Biarlah untuk malam ini aku turuti kemauan ibu. Maafkan Aisyah Bu, karena ibu juga sudah bohong sama Aisyah. Gumam Aisyah padahal sedari tadi Aisyah berusaha menahan rasa ingin tertawanya saat berada di kamar ibu mertuanya. Setelah Aisyah pergi, Amir kembali terkekeh dengan ibunya. Bu, akting ibu bagus sekali Bu. Ujar Amir. Tapi ibu curiga sebenarnya Aisyah tidak menelepon Amar deh. Coba kamu yang telepon dia, bilang saja ibu sedang tidak enak badan. Jelas ibu kepada Amar. Iya juga sih. Biar Amir yang hubungi Mas Amar. Tat. Halo Mas. Ibu sakit Mas. Tat. Amir langsung mengakhiri panggilan selulernya sebelum Amar bertanya lebih jauh lagi. Sakit? Ser, aku pulang dulu ke rumah, katanya ibu lagi sakit. Ujar Amar. Sayang, kamu percaya ibu kamu sakit? Coba ingat-ingat deh. Setiap kali kita sedang bersama ibu, selalu saja sakit. Ujar Sera mempengaruhi Amar. Mendengar ucapannya, Sera Amar pun terdiam. Sera ada benarnya juga. Gumam pelan Amar. Bagaimana sayang? Tanya Sera. Iya, aku tidak akan pergi. Ketus Amar. Tidurlah di sini baby, kita katanya ingin bobo sama ayahnya. Ujar Sera. Amar tersenyum tipis mendengar perkataan Sera. Terserah kamulah. Iyain saja, setelah kamu tidur baru aku akan pergi. Ucap batin Amar. Sekarang tidurlah, aku juga mau istirahat. Tutur Amar. Amar pun membantu Sera untuk berbaring. Setelah itu Amar duduk di sofa ruangan inap Sera. Amar memutuskan untuk pura-pura tidur. Jam di ponsel Amar sudah menunjukkan jam 10 malam. Perlahan Amar mendekati Sera yang kelihatannya sudah ada di dunia mimpi. Sera. Panggil pelan Amar untuk membuktikan apakah Sera benar-benar tidur atau tidak. Dia sudah tertidur, lebih baik aku pergi sekarang. Takutnya ibu ada apa-apa di rumah. Perlahan tanpa sepengetahuan Sera, Amar pulang ke rumahnya. Sementara itu di rumah ibu dan Amir masih berada di kamarnya. Sedangkan Aisyah sengaja tidur di kamar Amir karena Aisyah memang tidak mau berada di kamar Amar. Kemana Mas? Kamu Mia? Apakah mungkin dia akan datang? Dia pasti akan pulang Bu. Tenang saja. Di luar apakah pengawal Aisyah sudah tidak ada? Ya, mereka sudah tidak ada. Menurut Mbak Aisyah mereka pulang, katanya takutnya membuat memancing perhatian banyak orang. Jelas Amir. Jadi sekarang sudah gak ada penjaga di luar? Bagus deh, tar kalau ada di luar bisa-bisa Amar tidak jadi masuk ke rumah. Tidak ada Bu. Amir menggeleng. Tapi Aisyah tidur di kamar kamu Mia. Bagaimana mungkin Aisyah bisa ngobrol dengan Amar jika seperti itu? Ujar ibu. Itu sih, gampang Bu, Amir akan atur agar mereka bisa ngobrol berdua dari hati ke hati. Tutur Amir. Iya, ibu ingin Aisyah dan Amar bisa berbicara dari hati ke hati, karena pada saat ini yang terpenting untuk mereka adalah berbicara berdua. Komunikasi ya Bu. Iya, begitu komunikasi. Sementara itu di kamar,
Aisyah terlihat sedang duduk di pinggiran tempat tidur. Walaupun sudah jam 10 malam, Aisyah belum juga bisa tidur. Hatinya sangat gelisah. Bagaimana kalau Mas Amar pulang ke rumah ini? Aku tidak mau melihatnya, ucap Aisyah dalam hatinya. Aisyah perlahan naik ke atas tempat tidurnya dan berusaha untuk memejamkan kedua kelopak matanya. Saat matanya terpejam itulah terdengar suara mobil masuk ke pekarangan rumah. Aisyah pun beranjak duduk dari tidurnya. Aisyah turun dari tempat tidur melihat Amar yang baru saja pulang. Astagfirullah, bagaimana ini, ternyata dia pulang. Pasti Amir dan ibu sudah mengatur semua ini agar Mas Amar pulang ke rumah. Kenapa dia harus pulang ke rumah, bukannya istri tercintanya masih berada di rumah sakit? Aku sama sekali tidak mau melihat wajahnya. Aku tidak boleh keluar dari kamar ini, gumam Aisyah. Amir dan ibu berusaha keras agar Aisyah dan Amar bisa bicara dari hati ke hati, maka dari itu Amir mengatur agar semuanya berjalan dengan lancar. Amir sudah berdiri di depan kamar ibu sebelum Amar masuk ke dalam rumah. Begitu terdengar Amar masuk, Amir pun mulai menjalankan rencananya. Mas, tolong ibu, Mas, cepat Mas, ujar Amir panik menunjuk ke kamar ibunya. Karena mendengar kepanikan Amir, maka Aisyah tidak peduli lagi tentang ketidakinginannya bertemu dengan Amar. Aisyah bergegas keluar dari kamar Amir. Ibu, kenapa, ada apa? Tanya Amar. Amar pun panik bersamaan dengan Amar yang panik, keluarlah Aisyah dari kamar Amir yang juga ikut panik. Ada apa, Mir? Ibu kenapa? Tanya Aisyah. Amar terkejut melihat ada Aisyah di rumahnya yang baru saja keluar dari kamar Amir. Namun hal itu tidak begitu ia pikirkan karena yang terpenting adalah ibunya. Amar dan Aisyah berlari ke kamar ibu bersamaan, mereka tidak peduli lagi satu sama lainnya. Amir sengaja berlari ke kamar ibu belakangan, setelah mereka masuk barulah Amir mengunci pintu kamar ibu dari luar. Setelah itu Amir berlari riang gembira masuk ke dalam kamar Amar karena ibu sebelumnya sudah berada di dalam kamar Amar. Bagaimana, semua beres? Tanya ibu begitu Amir masuk. Beres, Bu. Mereka sekarang ada di dalam kamar ibu. Amir dan ibu pun terkekeh. Tidak lama terdengar gedoran pintu dari kamar ibu. Di dalam kamar sama istri sendiri saja repot. Celetuk Amir yang mendengar Amar berteriak memanggil namanya. Amir, buka pintu. Sialan kamu ya. Lihat saja nanti, teriak Amar. Namun tidak terdengar suara Aisyah sedikit pun. Aisyah tidak terlihat panik sedikit pun lain dengan Amar. Namun Aisyah berusaha keras agar tidak melihat ke arah Amar. Cukup lama Aisyah dan Amar terdiam di kamar itu. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibir keduanya. Semuanya terdengar hening. Aisyah yang duduk di sofa kamar Amir sama sekali tidak peduli dengan Amar yang terlihat sedang mondar-mandir di depan tempat tidur Amir. Next. Bab ke-49.